Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah maghrib rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita kembali dapat dipertemukan di salah satu daripada taman-taman surga, yaitu salah satu majelis zikir yang banyak dijelaskan dalam hadis maupun ayat Al-Quran bahwa majelis zikir itu memiliki banyak keutamaan dan keberkahan. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami akan mengangkat tema yaitu filosofi laut. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu dengan memiliki hikmah. Ya, tinggal kita saja sebagai manusia atau sebagai makhluk, apakah kita mau mengambil hikmah di balik daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya ya di dalam penciptaan langit dan bumi, ya, yaitu segala sesuatu, apakah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan di langit atau di bumi, ya, tanpa kecuali, dari hal yang paling besar dan hal yang paling kecil, dan bisa saja mungkin hal yang kita anggap remeh atau kita anggap enteng, itu ada maksud atau ada tujuan atau ada tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ada pelajaran yang bisa kita ambil apabila kita ingin mengambil pelajaran dari dibalik penciptaan tersebut. Di mana di dalam ayat ini dikatakan bahwa
la ayatin liulil albab, yaitu di balik segala penciptaan itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ya, ulil, ulil albab di sini ya dalam beberapa penafsiran bahwasanya di sini yang dimaksud adalah ahli hikmah, ya. Ahli hikmah, orang yang memang ingin mencari tahu, ya, ingin mungkin kalau bahasa kita mengadakan penelitian apa hikmah di balik segala penciptaan. Jadi orang yang menggunakan akalnya untuk uh, mencari apa di balik maksud, apa maksud daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Mengenai hal itu ya di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa ulil albab atau ahli hikmah ini ya dikatakan dalam surah masih dalam surah yang sama, yaitu surat Ali Imran, di ayat selanjutnya yaitu ayat 191, dikatakan bahwasanya allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Bahwasanya ahli hikmah itu dalam ayat ini yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Ya di sini juga bisa diartikan bahwa barangkali termasuk juga ahli zikir, ya. Ulil albab, ahli hikmah, termasuk juga ahli zikir, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, dalam segala waktu. Kemudian dilanjutkan dalam ayat ini, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, jadi ahli hikmah ini ya sambil berzikir, itu mengamati daripada langit, bumi dan segala sesuatu, dan ya kemudian tergambarlah maksud Allah menciptakan ini seperti ini maksudnya. Allah menciptakan ini seperti ini maksudnya. Jadi dia mencari-cari, istilahnya bertafakur bahwasanya senantiasa mencari daripada maksud dari penciptaan segala sesuatu. Dan kemudian pada akhirnya mereka sampai pada satu kesimpulan bahwasanya, ya, dalam ayat ini juga dilanjutkan, mereka kemudian mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada sekecil apapun yang Engkau ciptakan, ya Tuhan kami, yang sia-sia. Ya, jadi ahli hikmah kemudian menemukan, ya, kalau dia mau berpikir, ya, ini juga mungkin ditujukan kepada kita semua. Kalau kita mau berpikir, ya kita bisa menjadi ahli hikmah, ya. Kita akan bisa menemukan apa-apa di balik penciptaan langit dan bumi, ya. Apa maksud daripada di balik penciptaan langit dan bumi, karena pada akhirnya ya kita akan sampai kepada kesimpulan tadi bahwa ya Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Ya. Kami berikan sedikit gambaran. Contoh sederhana saja yang menciptakan kayu ini.
atau meja ini. Ini adalah seorang pemahat ya, tukang kayu barangkali kalau dibahasakan ya, tukang kayu. Ya, tukang kayu membuat meja ini dengan bentuk seperti ini, dengan dengan ada kaki seperti ini, kemudian dipelitur seperti ini, dicat seperti ini tuh ada maksudnya. Nggak ada satupun di sini yang nggak ada maksudnya. Ini dibuat halus seperti ini, mungkin supaya nggak tajam, supaya kita tidak kena tangan. Nggak, ya. Dan juga banyak benda lain, misalnya mobil. Ya. Nggak ada dari satupun barangkali dari mobil itu yang nggak ada maksudnya. Semua ada maksudnya. Ya. Sepeda macam-macam semua, pesawat, laptop ya, itu ada simbol-simbol, ada bentuk seperti ini, ada bentuk begini, itu semua ada maksudnya. Ya, itu hanya penciptaan manusia. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha teliti, yang maha tahu, yang maha bijaksana. Tentu kalau manusia saja ketika menciptakan sesuatu kita bisa mengatakan pasti ada maksudnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, pasti di atasnya lagi ya. Tidak bisa dibandingkan ya. Tidak bisa dibandingkan, hanya sedikit penggambaran. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang kami ingin angkat sedikit pada malam hari ini yaitu filosofi laut ya. Sebenarnya laut ini dan juga semua benda-benda yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di langit dan bumi sebenarnya memiliki banyak hikmah ya. Ya, cuma mungkin karena keterbatasan kami ya, sehingga ya kami hanya dapat mengambil sedikit. Ada beberapa hikmah yang kami akan sampaikan mengenai laut, mengenai filosofi laut. Ya, yang pertama yaitu ahli hikmah mengatakan bahwasanya ya kita bisa banyak belajar ya, daripada segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk laut ini. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari laut? Yang pertama yaitu ya ahli hikmah mengatakan bahwasanya ya laut itu asin ya. Laut itu asin. Tapi makhluk yang hidup di laut itu seperti ikan ya. Ikan itu tidak ikut asin. Ya, ini adalah salah satu mukjizat ya. Bagaimana benda yang bercampur ya, yang kalau kita pikir secara logika ya, harusnya laut itu ya dengan tingkat keasinan yang tinggi ya, apalagi menurut penelitian di laut-laut tertentu ya yang dalam itu tingkat keasinannya tinggi sekali ya. Tapi apakah ikan-ikan yang ada di laut itu kemudian menjadi asin ya? Ya, ternyata menurut penelitian ikan itu tidak ikut asin ya. Tetap kita kalau masak ikan, goreng ikan itu tetap kita kasih garam ikan itu ya. Ya, jadi ikan meskipun hidup di laut yang asin ya, tetap dagingnya itu tawar atau tidak asin ya. Ya, ahli hikmah mengatakan bahwasanya ini yang bisa kita pelajari dari laut, bahwasanya ya kita tidak boleh memaksakan sesuatu ya kepada orang lain ya, meskipun mungkin kita dalam keadaan berkuasa. Ya, ini mungkin bisa diambil hikmahnya oleh pemerintah ya. Jadi jangan mentang-mentang kita pemerintah kemudian kita memaksakan sesuatu kepada orang lain.